Selamat datang di Bataknesia Channel. Kali ini kami akan membahas kisah Serda Ucok Simbolon yang rela mempertaruhkan hidupnya demi kehormatan dan jiwa Korsa Kopassus. Bagaimana kisahnya? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan. Kisah ini diawali di Yogyakarta di bulan Maret tahun 2013 silam. Saat itu telah terjadi pengeroyokan terhadap Serka Heru Santoso yang akhirnya meninggal. Pelakunya adalah sindikat preman yang meresahkan masyarakat Jogja saat itu, yakni Deki CS. Sehari berselang, Sertus Riono, seorang anggota Kodim yang juga mantan Kopassus, meninggal dibacok, dan diduga pelakunya masih berasal dari orang dan komplotan yang sama. Saat di pelatihan Gunung Lawu, ada seorang prajurit dengan pandangan yang tajam dan emosi yang meluap-luap mendengarkan kabar duka tersebut. Dialah Serda Ucok. Hubungan Sertus Riono dengan Serda Ucok sangat dekat. Keduanya sama-sama menempuh pendidikan Kopassus di Batu Jajar, Bandung. Karena itu, begitu mendengar Sertus Riono dianiaya dan meninggal, emosi Serda Ucok mendidih. Ia mengajak Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik dari tempat latihan di Gondosuli Pegunungan Lawu, Karanganyar untuk mencari tahu keberadaan Deki CS. Serda Ucok sempat berkeliling Yogyakarta untuk mencari keberadaan Deki CS, hingga akhirnya diketahui Deki CS ditahan di Lapas Kelas 2B Cebongan, Sleman. Setelah mendapatkan info tersebut, Serda Ucok dan rekannya segera menyambangi Lapas Cebongan sekitar tengah malam. Mereka bersenjata AK-47, 2 pucuk replika AK-47 dan sebuah pistol. Pasukan elit ini pun masuk ke lapas dan sempat mengaku sebagai aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sipir kala itu mencurigai gerak-gerik Ucok dan rekannya, hingga akhirnya mereka diancam dengan senjata hingga membukakan pintu dan memberikan kunci lapas. Ucok masuk ke dalam blok A5, sementara dua rekannya Serda Sugeng dan Koptu Kodik berjaga di luar. Melihat ada kelompok bersenjata masuk dan mencari Deki dan teman-temannya, 31 tahanan lainnya memisahkan diri atas perintah Ucok. Sedangkan kelompok Deki yang menjadi incaran berdiri di sisi kanan. Ucok kemudian memberikan rentetan tembakan kepada para pelaku pembunuhan Serka Heru dan Sertus Riono itu, hingga akhirnya Diki dan kawan-kawan tewas di tempat. Hanya butuh waktu 15 menit untuk operasi tersebut. 5 menit diantaranya adalah proses eksekusi. Begitu selesai, para pelaku pun pergi meninggalkan sel. Untuk menghilangkan barang bukti, mereka merusak kamera CCTV dan mengambil rekaman CCTV lapas. Itulah kisah haru Serda Ucok. Ia rela berjuang demi kawan seperti ungkapan yang sering kita dengar, Susani donga kudang boitar bereng au titik darah penghabisan air rela doa kawan, hancur demi kawan ido anggo au. Begitulah kira-kira prinsip Ucok Simbolon saat itu. Atas apa yang dilakukan oleh Serda Ucok dan kawan-kawan, ia pun dijatuhkan hukuman oleh hakim. Ucok dihukum 11 tahun penjara dan dipecat dari Kesatuan Kopassus. Namun saat pembelaan, Serda Ucok mengatakan ikhlas di penjara asal jangan dipecat dari Kesatuan TNI. Tapi saya berharap majelis hakim tetap memberi kesempatan saya menjadi prajurit. Majelis jangan menjatuhkan hukuman tambahan dipecat sebagai prajurit, karena menjadi prajurit merupakan kehormatan. Saya mohon majelis menyatakan saya masih layak dipertahankan sebagai anggota dalam dinas militer. Silahkan hukum saya, asalkan jangan dipecat dari TNI, pungkas Ucok. Nah, sekian ulasan mengenai Serda Ucok Simbolon yang rela mempertaruhkan hidupnya demi kehormatan dan jiwa Korsa Kopassus. Nah, bagaimana menurut pendapat dongan semua? Jangan lupa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ya dongan.
Oras dan Mauliate.